Selamat datang di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari keluarga Habib di seluruh dunia, Son. Kan? Karena memang kebetulan bintang tamu hari ini adalah saudara saya juga, Son, ya kan. Walaupun Kapan kalau kapan saudara gue? nanti ya, nanti tunggu giliran Anda ya. Nanti tunggu giliran Anda ya. Sama tulis di komen ya, kira-kira saudara Son yang bisa diundang ke sini siapa gitu ya, gitu ya. Minoritas biasanya emang belakangan. Ini udah kedua apa ketiga ini? Nah, ya kan, itu dia. Si minoritas itu seharusnya jadi prioritas. Harusnya jadi prioritas ya. Biar bisa jadi setara sama yang mayoritas. Benar, karena di BCA sendiri emang biasanya prioritas ya soalnya kalau minoritas. Tapi gue sebelum kamera on tadi, kayak mereka nih oke-oke aja gitu. Pas on jadi kayak kesurupan loh. Ini. Kita tambahin sendiri di sini. Ada gini ya dulu. Nah, itu dia, Emang Son. podcast kalian konsepnya penuh kepalsuan. Penuh kepalsuan memang, penuh ke pencitraan ya, kalau zaman sekarang bilang kepalsuan itu pencitraan soalnya. Iya benar ya kan. Jadi apa? Kalau pencitraan itu kan politisi. Berarti politisi palsu maksud lo? Kebanyakan sih begitu. Di luar tapi di luar. Benar, Oh di luar. berarti gitu. Lo yang nyapuin deh. Iya, kadang sapu-sapuan. Kadang sapu-sapuan. Jadi emang kita part time content creator, full time cleaning service gitu ya. Jadi apa? Sahabat saya yang hari ini gitu ya. Cuman ada beda ya Son sama saya, Son. Apa sih? Kalau beliau ini berjalan ke arah surga, kalau saya sebaliknya nih gara-gara ente nih, Son, ya kan? Karena ente nih, Son. Jadi selama ini udah tamu sebanyak ini ya, sama udah dinasihatin ayah udah beratus-ratus episode. Benar. Ajak juga sih. Hatinya sih sudah, tapi otaknya masih belum siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai sekarang. Kadang begitu. Nabino juga anaknya udah dinasihatin berkali-kali tapi tersesat. Udah bawa Nabino. Baru di depan udah kena nih gua nih ya kan. Udah kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode hari ini yang bintang tamunya luar biasa sekali, sangat baik di request sekali. Ini dia Habib Jafar. Luar biasa ya kan. Gimana Habib nih? Terima kasih banyak ya sebelumnya udah datang karena sangat sibuk sekali Habib kegiatannya ya kan. Sebenarnya lebih ke karena syutingnya malam sekali ya. Malam sekali ya. Jadi sempet gitu ya maksudnya ya. Kalau siang atau sore susah gitu ya Habib ya. Benar. Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai kali ya. Karena saya ada banyak pertanyaan banget nih Habib nih ya kan. Hari ini yang mungkin para sobat loteng bisa mendapatkan ilmu baru ini Son. Yes. Oh disebutnya sahabat loteng. Sobat loteng. Iya, gue suka nonton ini. Oh suka nonton Iya kan ini loteng itu kan ada singkatannya. Apa tuh? Lo apa Son? Lo Katanya ada singkatan. Solo, Teng, Jawa Tengah gitu Son. Kayaknya kalau lo mau mengupgrade menjadi Habib Industri, kalau dilempar gitu lo harus cepat. Harus cepet dong gimana? Loteng misalnya. Tadi jawaban saya gimana tadi? Kurang masih, masa masih kurang. Kata Onat kurang. Oh kurang masian ya. Misalnya ya, loteng lo harus nonton podcast ini. Oh, yang begituan maksudnya. Tenggo dong nontonnya, karena kalau enggak bisa dihapus karena terlalu mengumbar apa yang harus lo tahu. Gue harus industriwan. Terima kasih banyak ya. Harus kita belajarin ilmu industri ini. Nah, makanya harus subscribe berarti Bebe kan? Subscribe. Jangan lupa subscribe dulu ya, karena Habib sudah bilang astagfirullah kalau Anda tidak subscribe ya kan. Oke kalau gitu, langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Oh di atas jam 12. Di atas jam 12. Obrolan random. Obrolan random. Di atas jam 12 Biasanya temanya kalau gak konspirasi, agama-agama, terus hubungan suami istri. Gini. Iya sih. Saya belum menikah tapi sama Son juga. Iya, jadi obrolan jam 12 lo apa, Pira? Biasanya sejarah ya Son ya, kadang-kadang ya kan. Iya. Tetap mengedukasi. Walaupun memang 90% ngomongin cewek memang sih ya kan, tapi 10%-nya ada sejarah, ada konspirasi. Sejarah cewek. Bukan dong, banyak macam-macam ya konspirasi. Oke. Nah, 10%-nya kita tongolin di sini gitu ya Son ya. Benar. Begitu. Nah, ngomongin soal konspirasi nih, katanya di Al-Qur'an ada konspirasi katanya, Habib. Saya sebenarnya udah berapa kali nih ketemu sama Habib Jafar. Habib Jafar selalu, "Wah, ini konten kalian tidak benar ngomongin konspirasi," katanya. Gua kan sebelum diundang ke sini, gua riset kan. Ini apa sih? Konten apa sih kalian? Dan top yang gua temuin itu di Google adalah konten-konten konspirasi. Makanya
kata, wah berarti konten konspirasi. Ya udah deh, gas. Datang ya. Datang karena kalau bicara di Quran tidak secara spesifik ya, tapi secara tidak langsung maknanya itu mengarah ke sana. Oke. Misalnya ada konspirasi tentang Sanyo hidup barusan. Toren itu. Itu fakta ya, bukan konspirasi ya, Bebe. Mohon maaf ya. Itu fakta itu. Nah, konspirasi misalnya di Quran itu dikatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berkonspirasilah, bergotong royonglah, bekerjasamalah 'alal birri dalam kebaikan. Artinya general, universal. Kebaikan, apapun kebaikan itu tidak mesti yang sumbernya dari Islam. Karena dalam Islam juga kebaikan datang dari manapun itu adalah harta karun bagi umat Islam. Kemudian wat taqwa, dalam ketakwaan, artinya kebaikan yang spesifik dari Islam. Dan jangan berkonspirasi dalam dosa spesifik yang di Islam tidak diperbolehkan, maupun udwan. Udwan itu artinya pelanggaran yang disepakati secara universal bahwa ini melanggar. Nah, itu konspirasi artinya dalam Islam dalam kebaikan dan ketakwaan. Konspirasi yang baik ya. Iya, dan ada juga ayat yang cerita tentang wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kayaknya ini konten pertama ada ayatnya. Nah, iya lagi kayaknya. Atau antara pertama atau kedua ya, Chan? Pertama atau kedua. Iya. Jadi artinya kalian berbuat teori konspirasi, tipu daya, maka Allah akan membalas konspirasi, bukan teori lagi. Konspirasi dalam pengertian yang positif untuk menyadarkan kalian, dan konspirasinya Allah dalam pengertian yang positif itu jauh lebih dari segalanya karena Dia yang maha segala-galanya. Nah, keren tuh son, asyhadu. Nah, sobat lockout dia, Beb. Nah, makanya saya mengundang Habib sini memang untuk melogin-kan salah satunya pelan-pelan gitu, Beb. Memang salah satunya begitu, iya. Wajahnya sih wajah-wajah agak Islami. Baik yang bilang mirip Sandiaga Uno. Sandiaga Uno Islam loh. Iya, karena kan Islam kan nomor uno. Iya. Islam bagi yang Islam, benar. Minoritas jadi agak ini di sini. Agak tertekan ya, enggak dong. Kan Habib Jafar selalu merangkul yang minoritas. Iya. Jadi tugas saya menyerang, Habib Jafar yang merangkul Anda nanti, itu kan. Merangkul baru diserang lagi. Nah, enak kan ngerangkulnya. Buat diserang. Berarti gitu ya konspirasi maksudnya, tapi ke hal yang baik ya. Ke hal yang baik. Orang ditanya gitu, nomor satu kan biasa orang nyebutnya power gitu. Ternyata di balik itu power to save ternyata gitu. Sama aja kurang lebih gitu ya. Artinya konspirasi itu kan sebenarnya istilah yang bebas nilai ya. Artinya konspirasi artinya persekongkolan. Betul. Kemudian kalau udah jadi teori konspirasi itu biasanya udah hal-hal yang kadang mengada-ngada dan biasanya tujuannya untuk hal-hal yang negatif. Nah, kalau konspirasi dalam Islam sebaiknya memang untuk hal-hal yang tadi, ketakwaan spesifik atau universal segala kebaikan. Dan kalau lo bikin teori konspirasi yang untuk menghancurkan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai universal apapun agamanya, maka lo akan berhadapan dengan Tuhan yang maha bisa untuk melakukan segala konspirasi guna menjatuhkan rencana buruk lo. Iya. Berarti kurang lebih kan tadi kalau konspirasi ya berkonspirasi lah gitu. Berarti kurang lebih sama kayak lempar pipi kiri kasih pipi kanan gitu kan. Sama ya. Memang ada kesamaan ya, Beb ya. Iya. Sedikit ya, betul. Ya benar. Karena kan ada cerita yang bisa dibilang kayak cerita-cerita yang konspirasi, tapi ini beneran. Nanti itu kan Nabi Isa akan turun lagi ke bumi dalam keyakinan Islam. Itu bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi emang ada kesamaan antara ajaran Islam dengan ajaran sebelumnya. Bahkan dalam Islam kita diwajibkan mengimani nabi-nabi, kitab-kitab dan ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, itu dia Son. Gimana Son? Nabi tadi kan. Nabi, benar. Tapi Al-Quran ini memang banyak menyimpan rahasia ya, Beb, ternyata ya. Iya, betul. Banyak penemuan-penemuan sains yang ternyata itu udah diprediksi duluan sama Al-Quran. Oke. Tapi pernah denger gak? Gua sering banget dengar, tapi kalau diprediksi itu cenderung gua gak setuju. Dan oleh para saintis muslim itu oleh pemikir-pemikir muslim itu sering disebut sebagai cocoklogi. Cocoklogi gitu ya. Cocoklogi ya. Pseudoscience disebutnya kan. Jadi itu ada tokoh-tokoh
contoh misalnya kalau dulu itu yang sering melakukan itu adalah Harun Yahya. Oh iya. Zaman gue SMA tuh gue sampai beli CD-nya, kemudian dicocokin penemuannya ini, Al-Qur'annya ini, dan itu problematis. Oh. Karena kan kalau sains itu dinamis, sedangkan kalau Quran itu kan statis. Oke. Misalnya lu bilang nih, hal yang terkecil di dunia ini ternyata ditemukan oleh sains itu adalah atom. Oh, itulah yang dimaksud darah dalam Al-Quran. Nah, perkembangan sains kemudian menunjukkan, oh ternyata atom bukan yang terkecil. Ternyata yang terkecil proton dan neutron. Akhirnya gimana? Oh iya. Kemarin udah ngomong atom. Iya. Makanya itu berbahaya. Itu berbahaya. Tapi mungkin kita ini dulu kali, kita bahas dulu satu persatu kali ya. Apa aja penemuan-penemuan yang udah ada di Al-Quran duluan sebelum penemuan sains gitu ya. Nanti kita bedah satu-satu gitu ya. Ini sebelum sains modern ini ya, ilmu sains modern. Iya. Lo tau gak sih penemuan sains yang udah diprediksi duluan sama Al-Quran? Waduh. Ya kan? Ini ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah penemuan dari alam semesta. Teori terjadinya alam semesta. Katanya Big Bang teori itu sudah ada di Al-Quran katanya. Karena di Al-Quran itu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dulu adalah satu. Betul. Sampai akhirnya kita pisahkan kedua hal tersebut. Ya banyak yang mengartikan, ulama-ulama itu sebagai the Big Bang teori katanya. Itu tadi ya. Sama yang gue tahu ini ada penciptaan manusia dari air dan tanah. Nah, ya kan ada ayatnya di situ. Jadi fakta ilmiahnya kan emang manusia itu kan 60-70% kan dari air. Air, betul. Ya kan? Nah, yang dibilang tanah itu maksudnya ada oksigen. Ada apa sih unsur-unsur yang ada di unsur-unsur yang ada di manusia itu ada di dalam tanah lah gitu maksudnya. Juga gitu. Makanya tadi ada juga kan dari tanah dan air gitu. Iya. Sebenarnya apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an tentang masa lalu, kemudian tentang masa depan, tentang apa yang ada di balik langit dan apa yang ada di dalam bumi, itu bagian dari cara Tuhan untuk membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an. Bahwa mustahil ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad gak pernah terbang keluar angkasa, gak pernah menyelam ke dalam lautan atau ke dalam tanah, tidak pernah mengetahui masa lalu, tidak pernah membaca masa depan, tapi semuanya dirangkum oleh Al-Quran. Jadi mustahil yang membuat ini adalah manusia. Pasti ini adalah wahyu dari Tuhan. Cuman seringkali akhirnya cocok logi ya. Kayak makanya si Stephen Hawking itu bilang Stephen Hawking. Iya. Stephen Hawking. Stephen Hawking itu kan mengklaim sebagai ateis. Kemudian Stephen Hawking itu bilang bahwa agama itu sebenarnya isinya orang-orang malas aja. Yang nggak kerja, kemudian nanti sains bekerja, ujungnya sampai mana? Dia mengklaim, oh itu sudah ada di kitab kami. Atau agama itu adalah satu ruang di mana sains belum menemukannya. Stephen Hawking bilang gitu untuk menjawab orang-orang yang suka mencocok logikan. Tapi apakah dalam beberapa hal itu benar? Ya benar. Tapi kecenderungannya itu seringkali cocok logi. Lebih ke nyari-nyari apa? Oh kayaknya ini cocok nih sama ini. Apakah kayak tadi yang diceritain misalnya tentang doroh tadi? Apakah itu memang atom? Iya, karena doroh itu kan artinya hal terkecil. Cari itu. Dan namanya teori kan bisa dibantah oleh teori baru, bisa dibantah oleh teori baru. Betul. Sedangkan kalau Al-Quran nggak bisa dibantah karena Al-Quran datang dari Tuhan dan itu kebenaran yang sifatnya mutlak. Sehingga kalau udah diklaim itu terkait dengan satu teori, nah kalau teori itu dibantai itu akan membahayakan esensi dan eksistensi Al-Quran itu sendiri. Lah berarti Al-Quran salah dong karena ternyata misalnya suatu hari teori Big Bang itu terbantah. Berarti salah dong yang ada di Al-Quran. Malah jadi mencederai Al-Quran kalau gitu ya berarti. Betul, itu yang bahaya. Tapi kalau dibilang banyak temuan-temuan sains yang terinspirasi dari Al-Quran, iya. Contohnya ada satu pemenang Nobel fisika tahun 1979 itu namanya Abdus Salam dari Pakistan, dimakamkan di Lahore, salah satu wilayah di Pakistan, dan sangat cinta kepada Pakistan, sangat cinta kepada Islam. Pada nabinya nggak tapi? Pada nabi. Betul. Jadi nyanyi kita ya. Kan industri. Cuman dia pada nabinya doang, nggak dinyanyiin. Dia kan nggak bisa nyanyiinnya, nggak tahu. Siapa yang cinta pada nabinya gitu, benar ya. Serius ini jam 12 ke atas sih. Iya benar. Nah jadi kemudian Abdus Salam itu mengatakan bahwa apa yang dia temukan terkait dengan partikel
dalam fisika, yang kemudian belakangan menginisiasi ditemukannya apa yang disebut dengan partikel Tuhan, itu dia dapatkan terinspirasi dari dia membaca Al-Quran. Dan itu secara saintifik nggak dipermasalahkan, karena dalam filsafat sains itu disebutnya bahwa sains itu boleh diklaim terinspirasi dari manapun, dari ayat, dari kitab suci, dari mimpi, atau dari hal-hal yang aneh sekalipun, asalkan konteks of justifikasinya bisa diverifikasi oleh sains. Konteks of discovery-nya boleh dari manapun. Dia didapat dari mana? Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi. Konteks of discovery-nya terserah. Orang Islam bilang, terinspirasi dari Al-Quran, gak apa-apa. Nah, itu termasuk Abdus Salam yang kemudian dihormati di dunia sains karena peraih Nobel Fisika. Dan itu dia ceritakan dalam bukunya dia, namanya judulnya Faith and Science. Kata dia banyak penemuan-penemuan itu didapatkan dari Al-Quran. Karena maksudnya terinspirasi dari Al-Quran gitu ya maksudnya. Betul. Ya? Dan ada tokoh lain namanya George Sarton, itu Story of Science juga mengamini itu. Bahkan mengklaim Abdus Salam dan George Sarton ini bahwa penemuan dari tahun 750 sampai 1100, berarti dari abad ke-8 sampai abad ke-11 itu mayoritas terinspirasi dari nilai-nilai Islam dan ditemukan oleh orang Islam. Karena kan Al-Quran turunnya di abad ke-7 kan. Abad ke-7. Tahun 610 kira-kira ya. Jadi penemuan-penemuan itu didapatnya dari sana. Ya. Jadi maksudnya berarti ya mungkin inspirasinya dari Al-Quran gitu ya Bebe? Mungkin. Tapi bukan dari Al-Quran per se gitu, 100% dari Al-Quran gitu teorinya itu. Betul. Sama kayak gini, ada hidayah yang sumbernya langsung dalam memahami ayatnya. Ada yang hidayah didapat karena lu baca Al-Quran, akhirnya pikiran lu jadi jernih, jadi healing, dan akhirnya lu mendapatkan penemuan-penemuan dari sana. Iya. Jadi ini berarti dua hal yang berbeda gitu ya. Maksudnya yang satunya teori yang saintifik, dan yang satunya lagi adalah tulisan Al-Quran itu tidak bisa ditaruh di dalam kotak yang sama gitu Habib maksudnya. Iya, artinya berhati-hati ketika mempadu-padankan antara teori yang sifatnya dinamis, bisa dibantah di kemudian hari, dengan Al-Quran yang sifatnya sudah statis. Karena dia adalah kebenaran yang mutlak dalam keyakinan orang Islam. Karena itu bisa backfire ke Islam dan Al-Qurannya. Padahal niatnya kan mau tampak, Quran ini keren. Niatnya untuk dakwah, tapi bisa jadi kontraproduktif untuk dakwah. Karena kata-kata di dalam Al-Quran sendiri juga beberapa kata-katanya tidak 100% paten menuju ke suatu hal kan maksudnya kan. Betul. Banyak beberapa katanya ngawang nggak, Beb? Betul. Artinya sesuatu yang sifatnya metafor. Benar. Misalnya gambaran tentang surga itu kan sangat metafor, sesuai dengan orang Arab yang memang air sulit karena gurun pasir, sehingga Al-Quran digambarkan sebagai sesuatu yang indah, airnya. Seperti tempat-tempat yang tidak seperti di gurun pasir, rumput, air mengalir dan lain sebagainya. Sehingga orang ya mentafsirkan masing-masing gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau di Islam itu jelas bahwa yang dimaksud ayat itu bukan hanya kauliyah, bukan hanya yang ada tertulis di dalam Al-Quran, tapi ada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya yang ada di Al-Quran, tapi ayat-ayat yang ada di semesta, di dalam diri lu, tubuh lu, atau di semesta. Jadi orang yang membaca alam semesta kemudian menemukan teori-teori, dia itu berarti membaca ayat Tuhan seperti orang membaca Al-Quran. Sehingga dia juga ulama, dokter, ahli biologi yang meneliti tubuh manusia kemudian menemukan teori-teori. Itu juga adalah satu kemuliaan dalam Islam, karena dia berarti mengamati ayat atau pertanda Tuhan. Jadi itu juga disebut ayat. Jadi gak usah repot-repot kemudian mencocok-cocokkan Al-Quran dengan fenomena yang ada di alam semesta. Karena kalaupun itu tidak didapat dari Al-Quran, atau bahkan tidak terinspirasi dari Al-Quran, itu juga ayat, namanya ayat kauniyah. Kayak kalau di Al-Quran disebutnya ayat kauliyah, ayat yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi gak perlu dicocok-cocokin. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau ada teori sains yang udah confirm kemudian lu gak percaya, maka itu bentuk kekafiran. Contohnya bumi bulat, itu kan udah disepakati secara sains. Kemudian tiba-tiba lu bilang datar.
kafir itu kafir. Jadi itu bisa dianggap satu kekafiran kalau emang faktanya secara saintifik tidak terbantahkan, paling tidak sampai saat ini bahwa bumi itu bulat gitu. Iya. Dan itu kan ada trauma tersendiri dengan agama sebelumnya ketika gereja berkonflik sama Galileo. Oh iya. Itu sampai si Galileo-nya dihukum mati kan. Iya. Karena gereja bilang bumi ini pusat tata surya. Sedangkan Galileo udah bilang enggak, pusat tata surya itu adalah matahari. Jadi akhirnya dihukum dan akhirnya Vatikan meminta maaf kan setelah mengetahui fakta sainsnya tidak begitu. Nah, begitu juga kalau di Islam, memang kalau ada penemuan sains ya udah akui saja gitu ya. Ya maksudnya kita hormati, biarkan dia berkembang sesuai dengan perkembangannya. Ya kalau memang faktanya begitu ya kita harus mengakui. Jangan denial gitu. Jangan tidak ada. Walaupun yang menemukannya orang non-muslim, orang ateis sekalipun, atau penyembah marsipilami. Walaupun emang nggak menutup kemungkinan tuh tiba-tiba berubah lagi ya. Kayak misalnya tadi bumi bulat, misalkan terus dikafirin, misalnya di zaman sekarang dikafirin. Tapi tiba-tiba berapa ratus tahun kemudian, misalnya kita ngelihat bulat tuh dari sini gitu. Tapi kalau dari ujung sana sebenarnya nggak bulat gitu kan, bisa juga sebenarnya. Bisa aja karena sains berkembang terus gitu ya maksudnya. Enggak, dari sini ke sini kenapa jadi kelihatan datar, Son? Jangan ngada-ngada loh. Kan dari sini katanya kelihatan bulat, dari sini kelihatan datar. Mungkin astronotnya habis makan itu jamur. Contoh kekafiran, Son. Argumennya nggak jelas. Nggak mungkin astronotnya makan jamur dulu kali sebelum terbang kali itu. Mungkin itu ya. Makanya kalau di Islam kata Nabi Muhammad, ambillah hikmah dari manapun kamu dapatkan. Artinya ambillah pelajaran dari manapun kamu dapatkan, karena itu adalah harta karun bagi umat Islam. Karena Islam menganggap sebagai agama keterbukaan melalui Fathu Mekah. Fathu Mekah itu artinya pembukaan kota Mekah. Segala kebenaran datang dari manapun, kalau memang itu benar kita terima. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita bicara soal sains ya Bebe, ada beberapa hal yang tidak bisa dibuktikan oleh sains pasti. Makanya ada yang namanya rahasia ilahi. Betul. Ketika ada yang itu mukjizat. Nah, ketika itu dibentrokkan gitu, sains mengatakan nggak ada rahasia ilahi, memang nggak ada, Tuhan nggak kelihatan. Kita harus percaya yang mana? Percaya sains dong. Percaya sains? Iya. Sains tidak boleh membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Gitu ya? Karena sains itu observasi berbasis materi, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang sifatnya imateri. Kalau sains bilang Tuhan ada, tidak boleh, karena dia tidak bisa membuktikan. Karena observasi dia sifatnya material. Sedangkan Tuhan itu zat yang sifatnya imateri. Jadi kalau sains bilang saya tidak menemukan Tuhan dengan sains, memang. Tapi sains juga nggak boleh bilang Tuhan nggak ada, karena itu bukan wilayah sains. Oke. Gimana kalau misalnya tentang kiamat misalnya? Menurut Islam, pada saat kiamat akan turun Imam Mahdi dan lain-lain. Tapi menurut sains enggak. Kiamat nanti hanya akan bencana alam aja. Bumi ini hancur misalnya. Kita harus percaya yang mana nih? Pertama, kalau itu tidak berbenturan, maka kita nggak usah memilih kan. Maksudnya Quran juga bilang kiamat itu akan terjadi benturan-benturan seperti yang diklaim tadi sains misalnya. Tapi sebelumnya ada episode turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, memerangi Dajjal, memerangi Ya'juj dan Ma'juj dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak berbenturan, kenapa harus memilih? Kalau berbenturan, sebagai orang yang beriman, maka kita harus mengimani iman kita sembari melakukan juga penelitian terhadap sains. Jangan hanya bisanya menyalahkan, tapi kita harus terjun. Karena itu dari awal, kenapa banyak penemu-penemu sains itu dari Islam? Karena Islam tidak hanya ulamanya itu difokuskan membahas ayat kauliyah atau ayat Al-Quran, tapi ayat kauniyah, ayat semesta. Dengan dua hal minimal. Pertama adalah penerjemahan teks-teks filsafat Yunani ke bahasa Arab, sehingga filsafat itu membuka pikiran orang-orang Islam di zaman itu. Dan yang kedua itu adalah dibentuknya satu perpustakaan terbesar yang disebut dengan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah di zaman dinasti Abbasiyah. Jadi itu yang kemudian membuka sehingga orang Islam banyak menjadi penemu di sana sini. Iya. Jadi seharusnya kita gak denial sih dengan sains. Dan bahkan seharusnya sains dan agama itu saling melengkapi. Seperti kata sains, kata Einstein tentang sains dan agama. Jadi agama butuh sains agar sains bisa membersihkan agama dari mitos-mitos. Kan agama bisa banget kan menjadikan dagangan bisa orang karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan AdSense.
Yes. Ya kan? Nanti kita sampai ke sana nanti. Iya, dengan mitos-mitos seolah-olah dikaitkan dengan agama. Nah, sains penting untuk membersihkan agama dari mitos. Oke. Agar yang tersisa adalah logos dan iman. Ilmu dan iman. Logos asik. Nah, kemudian iya kan? Jadi biologi itu biologos. Ilmu tentang bio gitu. Bahasa Yunani lah ya. Bahasa Yunani. Kemudian sains butuh agama untuk memastikan perkembangan sains itu tidak bertentangan dengan moral. Oke. Biar nggak ada lagi cerita-cerita Manusia. penemu yang akhirnya nyesel karena penemuannya. Iya. Lantaran penemuannya akhirnya justru kontra dengan niatnya untuk mengembangkan manusia, tapi justru membunuh manusia. Misalnya Oppenheimer. Iya. atom, senjata bio-bio gitu ya. Kemudian gue kemarin katanya ini juga penemu AI udah mulai speak up soal katanya kok gini ya perkembangannya ya, kok justru kontraproduktif dengan niatnya untuk memajukan manusia. Gitu. Kemarin sempat sih ngomong yang Sam Altman. lupa gue pokoknya CEO jangan OpenAI. percaya ChatGPT 100% dong. Itu kan maksudnya data-datanya. Oh, itu Sam Altman yang ngomong kalau itu. Iya, bahwa jangan percaya ChatGPT 100% saat ini karena memang belum siap. Karena belum siap. Karena memang belum siap, masih belum siap. Gue sih nggak tahu, cuman salah satu yang gue baca dan akhirnya gue tonton di filmnya ya si Oppenheimer itu kan. Ya, Oppenheimer ya. Dan Oppenheimer itu kan sebenarnya sudah dalam tanda petik dinasehati oleh Einstein kan. Benar. Bahkan itu salah satu scene paling fenomenal kan, scene Einstein dalam tanda petik marah sama Oppenheimer kan nggak mau dinasehatin. Kenapa? Karena Einstein itu sangat religius, walaupun Einstein itu punya konsepsi tentang Tuhan yang diambil dari diambil dari seorang filosof namanya Spinoza. Tuhannya itu Tuhan bukan yang personal kayak yang kita yakini. Oh misalnya Yesus, Allah Subhanahu Wa Taala, enggak, tapi Tuhan impersonal. Dan Einstein itu baca filsafat sehingga kemudian udah bisa ngasih guidance lah sebenarnya ke Oppenheimer. Tapi karena Oppenheimernya udah emang ada kondisi politik, dorongan-dorongan dari militer, akhirnya terjadilah atom itu. Iya. Mungkin sekarang kita ngomongin yang ringan dulu ya, konspirasi sedikit, ya kan? Ternyata di Islam ini ada konspirasi juga, Beb, yaitu misteri Gunung Qaf. Katanya dunia ini tuh dikelilingi oleh gunung-gunung besar yang bernama Gunung Qaf atau Jabal Qaf. Yang itu terbuat dari batu zamrud hijau katanya. Iya. Yang memisahkan antara dunia manusia dan dunia setan. Pernah dengar nggak, Beb? Pantulannya itu sampai warna hijau di langit ya katanya. Menciptakan warna hijau di langit ya. Iya. Jadi sebenarnya Quran itu ada yang dimulai ayatnya dengan huruf Qaf doang. Itu disebutnya huruf muqatta'ah kayak alif lam mim yasin, itu huruf-huruf doang. Yang ada rahasia di dalamnya hanya Tuhan yang tahu tentang rahasia itu. Nah, bahkan suratnya disebut surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Quran yang mulia. Nah, menurut sebagian mufasir, Qaf itu maksudnya yang lu maksud tadi, Jabal Qaf. Itu ada riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas bahwa dunia ini dilapisi air laut, kemudian dilapisi gunung dengan 7 lapis. Itu disebut Gunung Qaf yang hanya bisa melihat hanya Nabi Muhammad dan sebagian orang yang wali-wali ya. Para wali. Kecuali wali band enggak. Oh enggak. Apa yang nggak bisa ngelihat tuh apa itu? Nggak bisa main gitar dia. Nggak kelihatan kan dia kan? Gunungnya ini kan tidak kelihatan. Dan tapi itu dibantah oleh mufasir-mufasir atau kitab-kitab tafsir yang lain. Salah satunya Ibnu Katsir itu bilang itu terkesan adalah kisah Israiliyat, kisah yang tidak berdasar. Karangan gitu. Iya, itu ya murni hanya huruf muqatta'ah aja. Jadi ada perdebatan juga soal itu di kitab tafsir dan ulama-ulama tafsir. Tapi bahwa cerita itu ada, iya ada. Ada ya? Iya. Wah gila sih, jamrud semua kan, emerald semua kan. 7 lapisan gitu, kemudian indah. Indah dan itu katanya tempatnya jin-jin tinggal di situ katanya, bahkan Nabi Khidir juga ada di situ katanya. Kalau bayangin itu kalau jamrud, kalau ada minimal udah diambil Rostart lah. Kalau menurut gue ya kalau jamrud minimal dia manggung sih. Gila, minimal maksudnya udah berapa kapal yang mengelilingi gunung tersebut gitu kan sama kan. Gile itu udah.
Kena petisi berapa kali itu? Repot juga. Itu dia. Itu. Tapi ada ulama yang meyakini itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Ada ulama yang menolak itu dengan mengatakan bahwa riwayat-riwayat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang menyebutnya dhaif, lemah, ada yang menyebutnya bahkan palsu. Jadi tergantung tafsir masing-masing gitu ya, Beb. Tergantung tafsir masing-masing. Dan ya pada akhirnya kalau gue ya yang tersisa adalah nilainya aja sih. Kalau itu bernilai bagi lo untuk sesuatu yang bikin lo jadi lebih baik, ya why not gitu. Why not? Tapi kalau lo tahu bahwa itu kisah yang Israiliyat, artinya yang mengada-ngada, maka kata Nabi Muhammad, siapa yang mengada-ngada tentang aku, mengatasnamakan aku, tempat duduknya di neraka udah siap. Waduh. Gawat ini untuk konspirator gimana nih Son ini? Ya kan? Worth it lagi kan? Kursi panas ini ya. Emerald tadi worth it menurut lo kan padahal? Emerald maksudnya? Worth it kan tadi? Ya worth it kalau punya kapal ya, tapi udah lah gak usah situ-situ lagi. Serius gue gak ngerti itu sih. Iya. Gue sebaiknya gak ngerti ya. Sebaiknya gak ngerti aja. Mungkin emang harus mengambil ijazah di hal-hal tertentu gitu Son, untuk bisa mengerti tentang gunung tersebut gitu Son. Kan perlu belajar teknik pengeboran kan. Loh, kok mengambil ijazah? Ya kuliah dong. Ya kuliah kan. Gimana dapat ijazah kalau gak pernah kuliah? Nah itu makanya itu. Kan iya. Itu iya. Bukan mengambil ijazah dong. Bener. Masa ngambil ijazah? Maksudnya ya bener kuliah. Dapat ijazah. Nah, kalau mengambil ijazah kan kesannya lu ngambil ijazah tanpa kuliah. Iya, takutnya. Ijazahnya dari mana tuh? Nah, jadi perdebatan takutnya maksudnya kan begitu kan. Jabal Kof tadi berarti. Nah, ya kan. Jadi nggak jelas itu ya Son ya. Jabal tuh bahasa Arab Son, artinya gunung Son. Artinya gunung. Artinya gunung. Bisa nggak sih obrolan itu cuman kalian doang gitu? Tokan. Frame-nya jangan ajak-ajak gue. Kan maksud gue ya, gue ini ya, maksudnya ini asens lu, lu. Kenapa gue yang juga harus bertanggung jawab ya? Lo kan cuma ngomongin biasa aja. Tadi pas kita ngomong nanti frame-nya nanti Habib lagi ngomong. Kita replay terus pakai apa Google VO ya kita bikin ya Son ya. Habib lagi gini Habib. Pokoknya iya, pakai AI kita bikin nanti ya. Ngomongin soal apa misteri ya. Ini banyak juga misteri-misteri tentang cerita Nabi Muhammad yang mengutuk suatu area. Oh iya, suatu daerah. Al-Ula. Ya kan? Oh itu viral banget karena dibangun kan sekarang Al-Ulanya. Bahkan ada konferensi negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim itu pernah diadakan di sana. Nah, sekarang jadi kawasan mewah ya maksudnya. Benar. Resort. Sebelum kita mulai saya kasih hook dulu ya. Oke. Iya benar. Lo tau gak sih ada sebuah area yang dikutuk Nabi Muhammad tapi sampai sekarang malah dibangun jadi resort mewah. Tahu gak? Itu dia. Al-Ula. Al-Ula bener ya kan. Tapi sebenarnya bukan Al-Ula persis. Setelah kita riset ternyata Beb, itu bukan Al-Ula ternyata yang dikutuk, tapi Madain Saleh atau Hegra. Betul. Al-Ula itu lebih besar lagi daripada Madain Saleh dan Hegra ya. Kawasan salah satu berkata Al-Ula itu Jakarta Timur, Madain Saleh ini Condet. Itu dia ya kan. Nah, ini adalah sebuah daerah yang sebenarnya cukup menarik gitu ya, karena diakui juga oleh UNESCO bahwa situs arkeologi tersebut itu merupakan situs arkeologi yang harus dilindungi. Di tahun 2008. Gue setuju sih. Karena itu kan merupakan rumah-rumahnya kaum Samud ya. Betul. Dulu ya. Dan kaum Samud itu kan dikenal karena ukiran batunya. Sehingga kalau di sana ditemukan arkeologi yang memukau, ya emang sejarahnya begitu. Iya. Cuman kan kenapa kemudian dilarang? Karena kaum Samud itu kan kaum yang membangkang kepada nabinya, yaitu Nabi Saleh. Sampai akhirnya nabinya diminta kalau memang lu datang sebagai utusan Tuhan, apa yang memukau sebagai keajaiban bagi kami. Kemudian Nabi Saleh diperintahkan oleh Allah untuk memukul sebuah batu dan dari batu itu keluar onta. Dan setelah itu mereka tetap gak beriman. Makanya orang kalau udah mata hati pikirannya tertutup, ditunjukin masih juga ya. Ditunjukin malah denial. Akhirnya si onta itu disembelih sama kaum Samud dan akhirnya dikutuk oleh Allah. Nah, itu disebutnya daerahnya Madain Saleh. Kata Nabi, jangan pernah ke sana kecuali menangis, dan kalau tidak menangis, jangan ke sana karena kau akan mendapatkan kutukan itu. Makanya Nabi pernah melewati itu, dan Nabi itu bergegas, nggak tolak-toleh melewati tempat itu tanpa melakukan hal apapun, termasuk tanpa minum di sana. Nah, nggak boleh mengkonsumsi air baik dalam bentuk minuman atau makanan dari sana juga ya. Betul, nggak boleh. Jadi pokoknya kalau di sana tuh bergegas aja. Kalau bisa lari, tapi nggak boleh mengkonsumsi apapun, termasuk air. Apalagi lari mengkonsumsi Homer. Jadi kalau mau lewat sana gini dulu, 1, 2, 3,
Kayak Usain Bolt. Kayak Usain Bolt harus lari ya. Iya. Gue pernah denger ceritanya. Jadi kalau mereka udah masak-masak gitu, habis itu dibuang sama mereka. Oh Kalau nggak gitu, salah. iya. Tapi kalau sekarang itu akhirnya jadi debatable di paling pusing sih travel umroh sih. Karena ada yang kesana banyak juga. public figure, banyak orang-orang yang pengen kesana karena mau menikmati keindahan alamnya. Katanya kalau keindahan sejarahnya kayaknya enggak ya. Tapi lebih ke keindahan alamnya. Tapi di sisi lain ada riwayat itu, sehingga ada banyak travel yang ke al-ulanya, tapi tidak ke titik yang mereka yakini itu adalah titik yang dilaknat oleh Nabi Muhammad. Oh, ya Hegra itu yang kita tahu ya. Iya. Makanya Tapi kalau menurut gue sih bumi Tuhan terlalu luas ya untuk lu hanya explore itu, padahal udah ada tanda-tanda dari Allah. Ya udahlah, explore yang lain aja, kenapa sih lu? Iya. Sebaiknya dihindari kalau ragu gitu ya. Betul. Kan masih banyak kayak konten travel blogger gitu kan ngomong kok ke Al-Ula gitu. Tapi di tour umroh ada gitu kan. Betul. Al-Ula kan haram gitu kan. Iya. Gitu. Ya sebenarnya ya situsnya itu kan yang dikutuk kan sebenarnya kan ya. Iya, situsnya. Jadi kaumnya Nabi Soleh itu, kaum Samud yang membangkang dari Nabi Soleh itu dikutuk dengan ketika tidur, kemudian bangun-bangun kulitnya kuning. Kemudian tidur lagi, bangun-bangun kulitnya merah, dan hari ketiga kulitnya menjadi hitam, dan setelah itu petir dan bencana alam mengenai mereka sehingga mereka binasa. Oh, iya. Kalau kulit kuning emang banyak sih gue. Banyak itu. Banyak. Sakit kuning tuh ya. Sakit kuning. Tapi kan setelah kuning nggak merah terus hitam. Nah, untungnya nggak kuning, merah, hijau. Soalnya orangnya jadi Rastaman tuh soalnya kan. Bener nggak? Ya kan? Bener. Tapi emang agak ngeri sih karena saya sempat lihat di maps itu kan, penasaran nih Hegra itu kan. Tapi saya lihat resort-resortnya kan emang banyak tuh, ya kan sekitar situ. Bahkan semakin lama semakin deket ke situs Hegranya itu. Bahkan bisa lihat langsung. Itu lihat langsung kayak paling 2 kilo mungkin dari situ. Jadi masih kelihatan batu-batu gedenya gitu. Iya. Gue sih terus terang nggak pernah explore tentang itu dan emang nggak tertarik ya itu. Tapi memang balik lagi kalau posisinya gue itu ada satu doktrin dalam Islam yang disebut waro, kehati-hatian. Lebih baik hati-hati, ya udah nggak aja. Iya. Gue kayaknya mending explore ke Nevada sih kalau. Karena itu kegiatan anak muda yang di Nevada di gurun pasir selama 1 bulan kalau nggak salah. Ada tuh kayak semacam umrohnya anak muda gitu. Jadi mereka ngecamp di Nevada sana. Oh, yang itu, yang kota yang cuman berapa hari itu ya, yang ada mobil-mobil camper van. Oh, itu party itu tapi. Enggak, itu mungkin ada partinya. Ada partinya, ada musiknya. Iya betul. Ada partinya, ada musiknya. Tapi itu sebenarnya kan dibuat sebagai healing. Ada temen gue sih yang pernah ikutan itu. Kata dia utamanya sebenarnya healing. Party ya pilihan. Lo kalau party aja. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak sightseeing aja ya. Iya, itu lebih ke staycation dalam pengertian yang berusaha sebenarnya sih. Kayak lo di gurun pasir, kemudian lo harus ini di sana, survive di sana. Sehingga lo merasakan. Biasanya sih yang butuh itu anak Jaksel ya. Iya. Jaksel banget tuh ya kan. Masalah Hegra ini, Al-Ula ini rame karena ini salah satu resort mewah tadi kan yang danain kan dari Saudi Vision 2030. Iya, masuk ke Arab Vision 2030 bakal Arab kan memang fokus untuk memajuin tourism ya kan. Iya. Sehingga ini dijadikan salah satu tempat yang akan dimajukan. Dan resort mewah di situ itu bagus banget memang. Bagus. Kolam renangnya luar biasa bagus, ada kursi-kursinya, sofa-sofanya banyak di tengah-tengah kolam renang. Terus habis itu semalam harganya cuma 6 juta ya, soalnya hitungannya mahal sih tetap. Sebenarnya sih pertanyaannya yang bagus itu kan bukan alamnya yang originalnya begitu, tapi di-create kan oleh pemerintah Arab Saudi. Betul. Artinya dia sebenarnya punya pilihan untuk meng-create tempat lain sebenarnya kan. Sebenarnya ya. Iya kan? Sebenarnya ya. Dan pasti kalau yang garap visi Arab Vision 2030 sih dimanapun ngegarapnya kayaknya dia bakal bagus-bagus aja sih. Ya kita ke Singapura aja tuh di-create jadi bagus kan, padahal Singapura kecil kemudian nggak punya apa-apa, nanti di-create ini dan itu menjadi wisata kota yang keren kan. Iya. Sampai poolnya. Dan kayaknya akhirnya yang membawa banyak orang ke sana ya kontroversinya ini kan. Benar. Pengen tahu nih. Dan yang ke sana bukan cuma orang Islam doang, bule-bule itu banyak juga yang ke sana. Karena kan yang nggak boleh tuh bule tuh ke Haramain, ke Mekah Madinah. Oh iya benar. Jadi kebanyakan cuman pengen tahu aja ke sana, pas kenapa baru. Iya lagi. Makanya di sana gue lihat poolnya itu ada yang bisa jalan di atas air.
Serius. Bener ada yang bisa jalan di atas air, bener. Mungkin karena dikasih cermin gitu. Iya, tapi tangannya harus gini katanya Mas. Maksudnya panas sih di sana soalnya gini. Iya, jadi harus sambil ngipas-ngipasin diri gitu. Maksudnya begitu. Ya kan? Tapi berarti ya kutukan itu sampai sekarang kalau menurut Habib pribadi ya masih ada ya? Oh iya dong, gue meyakini iya ada. Tapi spesifik tempatnya di mana gue gak tahu. Karena tentu itu harus ada penelitian-penelitian yang melibatkan berbagai pakar ya. Bukan hanya pakar keagamaan, tapi juga pakar sains dalam hal ini arkeologi dan lain sebagainya. Cuma kalau gue yang memilih berhati-hati, ya udah nggak aja. Nggak usah ya. Iya, Karena masih debatable juga kan. Iya. Debatable. Semua Hegra gitu. Ada yang bilang di situsnya doang gitu. Dan itu Bahkan lu untuk dapat nasihat itu sih nggak usah bawa-bawa agama ya. Lu masuk ke markas TNI aja kan biasanya ada tulisannya. Ragu-ragu lebih baik kembali. Iya nggak sih? Bener-bener. Iya kan? Bener. Iya. Kalau ragu-ragu mendingan nggak usah gitu ya. Iya. Iya. Apalagi untuk sesuatu yang tidak ada signifikansi besarnya. Iya nggak sih? Kecuali kalau lu ke sana lu akan begini, akan begitu. Di sana ada ini, ada itu. Kalau ini kan ya jalan-jalan pada umumnya kan. Instagramable misalnya kan. Nah, Ya. itu kan faktor penting untuk Gen Z sekarang gimana, Wib? Ya itu mah ke kafe-kafe casual juga cukup sih. Yang ada kerikil-kerikilnya. Kafe-kafe condet. Kerikil-kerikil. Udah. Iya. Gak tau mungkin juga karena gue bukan traveler antusias ya. Bukan kalau yang orang memang antusias untuk traveling mungkin beda lagi. Tapi pada prinsipnya sih gue gak bilang oh pasti tempatnya itu. Tapi hati-hati karena itu adalah tempat yang dilaknat oleh Nabi Muhammad. Maka kalau lu mau melakukan itu, tentu lu harus bayar mahal. Bayar mahal artinya lu harus riset betul-betul. Lu harus cari fatwanya dari ulama sehingga lu ke sana itu dengan pengetahuan bahwa memang bukan itu tempat yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, sehingga jangan sampai lo di sana nyaman pas pulang nggak aman. Nah, ya kan, kena kutukan juga gitu ya. Betul. Karena itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad. Selain yang terkutuk, ada juga yang holy nih. Suci-suci. Ya kan dia. Tapi ini bukan yang mahal-mahal, karena kalau itu dia pasti tidak paham holy ya. Oke, holy itu bahasa Arab artinya mahal. Nah, iya. Ya kan. Katanya ada barang-barang yang turun dari surga langsung ke bumi ya, Bebe. Salah satunya Hajar Aswad. Betul, itu ada hadis dari Ibnu Abbas yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa Hajar Aswad itu dulunya di surga, kemudian diturunkan ke bumi, warnanya putih, lebih putih dari susu. Benar. Tapi karena kebanyakan diciumin oleh pemuda tersesat, hitam. Kan? Itu hadis dari Nabi Muhammad. Kemudian karena dosa cucu Nabi Adam ya katanya jadi hitam ya. Oh enggak, karena diciumin sama orang-orang yang penuh dosa. Jadi menghitam. Oh, baru tahu nih. Ini ada banyak ya batunya atau satu lah Satu. harusnya. Dan Hajar Aswad itu mungkin nggak banyak orang yang tahu pernah dicuri. Oh iya. Selama 7 tahun oleh satu sekte disebutnya Ismailiyah. Dicongkel gitu, dibawa kabur 7 tahun. Serpihannya kah atau Semuanya. Dan akhirnya dikembalikan tidak utuh lagi seperti awal. Wah, kacau. Udah kayak Mona Lisa itu ya. Lukisan Lisa. Lukisan. Iya, kayak lukisan Raden Saleh juga ya. Nah, itu di film itu ya. Iya, itu. Iya. Baliknya itu dibalikin atau dibalikin. Dan selain itu juga ada satu riwayat kenapa emas dan perak itu mahal. Itu karena emas dan perak itu dulunya di sorga. Oh gitu ya? Iya. Dan ketika Nabi Adam diturunkan dari sorga, emas dan perak ini tidak bersedih. Dan ketika ditanya sama Allah kenapa gak bersedih? Iya, karena Nabi Adam itu diturunkan karena kesalahan dalam beristihad. Itu bukan dosa, tapi kesalahan dalam memilih pilihan. Dan akhirnya diturunkan. Nah, karena kemuliaan itu emas dan perak itu menjadi mahal. Menjadi berharga. Sebenarnya kan kita kan ngelihatnya akhirnya ada sisi itu sisi cerita itu juga terkait emas dan perak dalam Islam. Iya. Yang confirm banget sih adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ya. Terus habis itu ada juga apa mana dan salwa juga. Ya ada juga katanya kayu tongkatnya Nabi Musa. Kemudian buah tin. Kemudian tapi yang jelas berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad itu adalah Hajar Aswad. Emas perak ya. Padahal ente bilang perak nggak berharga kan, Zed? Loh, bukan gak berharga, maksudnya tidak akan menjadi emas baru. Gue bukan bilang gak berharga dong. Orang bukti didagangin kok. Tapi tidak akan menggantikan emas
karena emas value sejarahnya sudah panjang sekali di trace back ke belakang. Pernah jadi mata uang, pernah jadi apa. Tapi tergantung juga sih menurut gua. Jadi ada sahabat Nabi namanya Haris. Suatu hari pagi-pagi ditanya sama Nabi Muhammad, "Kaifa asbahta ya Haris?" Apa kabar Haris? Kemudian Haris ini menjawab dengan jawaban yang beda. Kan seharusnya apa kabar? Baik gitu kan. Ini enggak. Asbahtu mu'minan billah. Aku itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Apa buktinya?" Kemudian kata Haris, "Seandainya hari ini ada emas dan batu, di mata aku sama. Nggak beda." Karena yang bikin beda kan adalah mindset pasar kan. Yang bikin artinya emas itu bisa gak berharga kalau suatu hari krisis lingkungan yang menyebabkan krisis air, maka orang akan rela menukar emasnya dengan segelas air. Benar. Kalau maksudnya kalau air udah sangat sulit sekali gitu, Son. Betul. Akhirnya ya emas bisa ditukar dengan air gitu loh. Ya bisa aja sih memang. Dan itu kalau di Islam salah satu tanda kiamat. Oh, kurang air, susah air ya maksudnya? Bukan, ketika orang kaya, semuanya kaya, jadi gak tahu mau sedekah kemana. Jadi gak ada harganya itu duit. Iya. Sama yang turun surga gue pernah turun ke bumi gue pernah denger ini pohon kurma. Bener ya? Kurma bener. Gua gak pernah dengar kalau itu. Katanya dari tanahnya apa? Sisa tanah penciptaan Nabi Muhammad tuh dibikin untuk Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam tuh dibikin untuk bikin pohon kurma katanya. Mungkin sih, tapi gue emang bukan orang yang antusias dengan sejarah-sejarah seperti itu sih. Tapi Antusias dengan sejarah Islam Anda? Apa? Nggak antusias dengan sejarah Islam? Bukan, sejarah-sejarah yang seperti itu. Kayaknya gue harus lebih ngelarin detail-detail sejarah Nabi Muhammad dulu aja deh. Sejarah Al-Quran deh daripada sejarah itu. Itu iya, tapi next aja lah. Oh iya. Tapi kalau yang mana dan salwa itu kan cerita tentang Bani Israel ya. Bani Israel. Untuk makanan Bani Israel, karena mana ini adalah sejenis manisan ya kan, dan salwa ini adalah sejenis burung puyuh katanya untuk makan kaum Bani Israel pada saat itu. Tapi untuk kaum Bani Gensi agak kurang suka sangat, lebih suka mangga dan manhwa Son daripada mana dan salwa katanya Son. Kayaknya kaum Gensi lebih sukanya bukan mana sih, Muna sih. Munaroh maksudnya ya, Munaroh maksudnya ada lagu itu. Munaroh Munafik dong. Munafik ya. Kenapa gue Gensi suka munafik? Memang kenapa? Enggak kan, enggak kira munafik kata gue kan. Oh iya benar. Munaroh maksudnya. Mungkin kan gitu karena kan Gensi kan namanya sekarang udah udah ada unsur Koreanya dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nama-nama yang kearifan lokal banget, Munaroh. Nah, keren nih. Avatar juga udah Korea. Gila nyapunya panjang banget gue. Panjang. Udah Muna doang. Bener. Cuman Muna dan pensabunya panjang ya. Iya. Begitu ya kan, Mana dan Salwa tuh zaman dulu. Tapi memang yang paten itu Hajar Aswad kalau Hajar Aswad. HBB. Sisanya mungkin kisah gitu ya. Mungkin kisah-kisah dan ada banyak sih kisah-kisah seperti itu tentang barang-barang yang diyakini turun dari sorga. Lo tahu gak sih penemuan-penemuan penting dari orang Islam? Kan? Penemuan-penemuan yang sangat penting, berharga ini ya. Berharga sekali Son. Ya? Iya, apalagi buat Gensi nih Son. Soalnya nomor 1 itu adalah kopi Son. Pesimisme diubah menjadi kehati-hatian. Nah, walaupun ya dunia ini hanya fana dan sementara gitu ya Son ya. Betul. Dan semuanya akan berakhir dengan kiamat nantinya Son. Ya kan? Kiamat ya. Lo tau gak sih tanda-tanda kiamat yang udah terjadi sekarang Son? Ini ada satu pertanyaan saya yang mengenai standar. Saya nggak tahu ini standar Islam atau enggak ya. Kenapa orang Islam pasti marah kalau wajah Nabi Muhammad digambar? Dilarang menggambar wajah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan itu, tidak pernah ada sahabat yang disuruh ngegambar, sehingga kalau ada yang bilang oh ini gambar Nabi, maka dia berbohong atas nama Nabi dan tempatnya di neraka. Tapi Abi pernah dengar nggak ada sebuah quote yang mengatakan if you tolerate everything you stand for nothing. Kalau misalnya kita mentoleransi segala hal, kita akhirnya menjadi orang yang tidak punya prinsip. Ada kata-kata seperti itu. Kalau toleransi dalam pengertian gue gak gitu. Ya, tapi kita tetap harus berhati-hati terutama ke orang yang jualan agama kan Bip ya. Betul. Apa aja sih Bip ciri-ciri orang yang jualan agama Bip? Oke.